Putri lekentri nogosariri riwuli wali wajena katul tulana wana wandelak manten ten tenano isu tersider di opo tembako enak bako sedeng deng ko eka engko anak podo. Sebelum Anda melanjutkan untuk menonton video ini, Anda bisa menyaksikan video saya sebelumnya tentang sejarah singkat berdirinya Kerajaan Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Jinglang Channel. Raja pertama Kerajaan Galuh adalah Wertikandayun. Wertikandayun memerintah Kerajaan Galuh selama 90 tahun, dari tahun 612 hingga tahun 702. Wertikandayun menikah dengan putri Resi Makandria bernama Nai Manawati atau disebut juga Dewi Candrarasmi. Dari pernikahan ini, Wertikandayun memiliki 3 orang anak, yaitu Sempakwaja, Wanayasa atau Jantaka, dan Mandi Minyak atau Amara. Karena Sempakwaja dan Jantaka memiliki kekurangan fisik, yang menjadi Raja Galuh menggantikan Wertikandayun adalah Mandi Minyak si putra bungsu. Sempakwaja yang bergigi ompong menjadi pendeta di Galunggung dan bergelar Batara Danghyang Guru. Sedangkan Wanayasa atau Rahyang Kidul memilih jadi pendeta di Denuh karena dirinya menderita kemir atau hernia. Mandi Minyak memerintah di Kerajaan Galuh selama 7 tahun, dari tahun 702 hingga 709 Masehi. Permaisurinya bernama Dewi Parwati, putri pasangan Kertikeya Singa dan Ratu Sima dari Kerajaan Kling atau Kalingga. Namun ternyata Mandi Minyak menjalin hubungan gelap dengan kakak iparnya sendiri, yaitu Nai Puahajirababu, istri dari Sempakwaja. Dari istri Parwati, Mandi Minyak memiliki putri bernama Sanaha, sedangkan dari Puahajirababu dihasilkan anak lelaki bernama Bratasenawa. Kelak di kemudian hari, Sanaha dinikahkan dengan Sena atau Bratasenawa, saudara sebapak lain ibu, yang menghasilkan seorang anak lelaki yang kelak menurunkan raja-raja di Jawa Tengah, yaitu Sanjaya. Pada prasasti Stirengga atau prasasti Canggal yang dibuat pada tahun 732 Masehi disebutkan bahwa Sanjaya adalah anak Sanaha. Sedangkan dalam carita Parahyangan disebutkan bahwa Sanjaya adalah anak Sena. Dewi Parwati sendiri memiliki adik lelaki bernama Narayana. Narayana menikah dengan putri dari Jaya Singa Nagara dan memiliki anak bernama Dewa Singa. Salah seorang anak Dewa Singa yaitu Limua atau Gajayana, yang ketika berkuasa memindahkan ibu kota kerajaan ke Linggapura di Jawa bagian timur yang asalnya berlokasi di Jawa Tengah bagian selatan. Kerajaan itu bernama Kerajaan Kanjuruhan. Raja Galuh ketiga yaitu Sena atau Bratasenawa memiliki nama nobat Sang Prabu Bratasena Raja Putra Linggabumi. Ia menjalin hubungan persahabatan dengan Tarusbawa yang memerintah kerajaan Sunda selama 54 tahun. Maka dari itu Sanjaya putra Sena dinikahkan dengan cucu Tarusbawa yang bernama Dewi Teja Kancana Hayu Purnawangi atau Nai Sekar Kencana. Putra mahkota yang rencananya akan menggantikan Tarusbawa yaitu Ragayan Sunda Sembawa mati dalam usia muda. Maka dari itu cucu Tarusbawa yang bernama Dewi Teja Kencana, anak dari Sunda Sembawa, dijadikan ahli waris kerajaan.
Kelak Sanjaya setelah menikah dengan Teja Kancana, Sanjaya lalu dinobatkan menjadi Raja Sunda dan juga memerintah di Kerajaan Galuh. Sena atau Bratasenawa digulingkan dari tahta Kerajaan Galuh oleh Purbasora Jaya Sakti pada tahun 716. Purbasora adalah cucu Wertikandayun dari putra sulungnya yaitu Sempakwaja. Sena sendiri adalah cucu Wertikandayun dari putra bungsunya yaitu Mandiminyak, Raja Galuh kedua. Jadi Purbasora merasa lebih berhak atas singgasana Galuh karena ayahnya adalah anak pertama dari Wertikandayun. Ayah Purbasora, Sempakwaja, tidak diangkat menjadi raja karena dinilai kurang layak menjadi pemimpin. Hubungan Purbasora dan Sena tak hanya keduanya sama-sama cucu Wertikandayun, mereka berdua sebenarnya saudara satu ibu dari Puahajira Babu. Sempakwaja berputrakan Purbasora dan Demunawan. Cerita Parahyangan menyebutkan Sewekarma yang menganut Buddha. Dengan dibantu pasukan dari kerajaan Indraprahasta, sebuah kerajaan di daerah Cirebon, Purbasora melancarkan kudeta merebut kerajaan Galuh. Sena melarikan diri ke daerah timur di sekitar Gunung Merapi yang termasuk wilayah Kalingga, kerajaan nenek istrinya yaitu Maharani Sima. Purbasora menjadi raja di Galuh selama 7 tahun. Dia menikah dengan putri Raja Indraprahasta sang resi Padmahari Wangsa yang bernama Dewi Citra Kirana. Sanjaya alias Ragayan Jambri, anak Sena pun tak tinggal diam. Dia berniat menuntut balas terhadap keluarga Purbasora. Sanjaya yang menganut Hindu Siwaisme meminta bantuan Tarusbawa, sahabat ayahnya yang juga kakek dari istrinya. Sebelum penyerangan dilancarkan, Sanjaya telah menyiapkan pasukan khusus di daerah Gunung Sawal atas bantuan Rabuyut Sawal, sahabat baik Sena. Pasukan khusus ini dipimpin Sanjaya langsung, sementara pasukan Sunda dipimpin Patih Anggada. Serangan pun dilakukan pada malam hari secara diam-diam dan sangat mendadak. Seluruh keluarga Purbasora tewas. Yang berhasil meloloskan diri hanyalah menantu Purbasora, yaitu Bima Raksa yang menjabat patih kerajaan Galuh bersama segelintir pasukan. Bima Raksa dikenal juga dengan nama Ki Balangantrang karena ia pun merupakan senopati kerajaan. Bima Raksa juga merupakan cucu Wertikandayun dari putra kedua yaitu Resi Guru Jantaka atau Rahyang Kidul. Dalam pelariannya, Bima Raksa bersembunyi di kampung Geger Sunten dan diam-diam menghimpun kekuatan untuk melawan Sanjaya. Dia mendapat dukungan dari raja-raja di daerah Kuningan dan juga sisa-sisa laskar Indraprahasta, kerajaan yang sebelumnya telah ditaklukkan oleh Sanjaya karena dahulu membantu Purbasora dalam usaha menjatuhkan Sena. Sena sempat menasihati Sanjaya bahwa kecuali Purbasora, anggota keluarga Galuh lainnya harus tetap dihormati. Sanjaya sendiri memang tidak berhasrat menjadi penguasa Galuh. Dia menyerang Galuh hanya dalam rangka balas dendam. Setelah mengalahkan Purbasora, Sanjaya segera mendatangi ayah Purbasora yaitu Sempakwaja di Galunggung. Ia meminta agar uaknya itu menobatkan Demunawan, adik dari Purbasora, untuk menjadi Raja Galuh. Tetapi Sempakwaja menolak permohonan itu karena curiga kalau hal tersebut merupakan tipu muslihat Sanjaya untuk melenyapkan Demunawan. Sementara itu, Sanjaya pun tidak bisa menghubungi Balangantrang karena tak mengetahui keberadaannya. Melihat situasi ini, terpaksa Sanjaya mengangkat dirinya menjadi Raja Galuh. Dengan demikian, Sanjaya merupakan raja pertama yang memerintah di dua kerajaan sekaligus, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Selama menjadi Raja Galuh, Sanjaya menyadari bahwa kehadirannya di Kerajaan Galuh kurang begitu disenangi. Sebabnya karena ia bukan asli Galuh, melainkan orang Pakuwon Sunda. Maka dari itu ia menobatkan Pramana Dikusuma, cucu dari Purbasora, menjadi penguasa Galuh. Sebelumnya, Pramana Dikusuma merupakan raja daerah. Dalam usia 43 tahun, ia telah dikenal sebagai Raja Resi
karena ketekunannya mendalami agama dan bertapa sejak muda. Karena itu ia dijuluki Bagawat Sajalajaya. Selain karena Permana cucu Purbasora, alasan lain Sanjaya mengangkatnya karena istri Permana yaitu Naganingrum adalah cucu Ki Balangantrang. Dengan demikian, suami istri itu cocok untuk mewakili keturunan Sempakwaja dan Jantaka, anak pertama dan kedua Wertikandayun. Permana Dikusuma dan Naganingrum kemudian memiliki anak lelaki bernama Surotama alias Manarah. Surotama lahir pada tahun 718 Masehi. Saat Sanjaya menyerang Galuh, ia masih kecil, berusia 5 tahun. Dalam sastra literatur Sunda klasik, Surotama dikenal sebagai Ciung Wanara. Di kemudian hari, kelak Ki Balangantrang, buyut dari ibunya, akan menguasai kisah tragis yang menimpa keluarga leluhurnya, sekaligus menyiapkan Manarah untuk melakukan balas dendam. Untuk mengikat kesetiaan Permana terhadap pemerintahan pusat di Pakuan, Sanjaya menjodohkannya dengan Dewi Pangrenyep, putri Anggada Patih Sunda. Sanjaya pun menunjuk putranya Tamperan sebagai Patih Galuh yang menganut Buddha. Penunjukan Tamperan bukannya tak beralasan. Melaluinya, Sanjaya bisa mengontrol dan mengawasi sepak terjang pemerintahan Galuh. Di lain pihak, Permana pun terpaksa menerima kedudukan Raja Galuh. Dia segan menolak karena Sanjaya memiliki sifat seperti Purnawarman, baik hati terhadap raja bawahan yang setia, namun tak mengenal ampun terhadap musuh-musuhnya. Posisi Permana serba sulit. Sebagai Raja Galuh yang menjadi bawahan Raja Sunda, Permana harus tunduk kepada Sanjaya yang telah membunuh kakeknya sendiri. Sebagai solusinya, Permana memilih meninggalkan istana. Telah bulat tekadnya, dia akan bertapa di dekat perbatasan Sunda sebelah timur Sungai Citarum dan sekaligus juga meninggalkan istrinya. Pemerintahan dia serahkan kepada Tamperan, Patih Galuh yang menjadi telik sekaligus anak dari Sanjaya. Ternyata Tamperan mewarisi watak dari buyutnya yaitu Mandi Minyak yang senang membuat hubungan terlarang. Dengan Pangrenyep, istri Permana, Tamperan terlihat hubungan gelap. Hubungan rahasia mereka membuahkan seorang anak lelaki bernama Kamarasa alias Arya Banga. Hubungan terlarang ini terjadi karena beberapa alasan. Pertama, ketika ditinggal suaminya pergi bertapa, Pangrenyep merupakan pengantin baru yang berusia 19 tahun. Kedua, baik Tamperan maupun Pangrenyep umurnya sebaya dan telah mengenal satu sama lain ketika masih di Keraton Pakuan. Ketiga, keduanya sama-sama cicit tarus bawa. Selain itu, mereka sama-sama merasakan penderitaan jiwa karena kehadiran mereka sebagai orang Pakuan yang kurang diterima di Galuh. Agar hubungan gelapnya tak tercium oleh orang lain, Tamperan menyuruh seseorang untuk membunuh Permana. Dan setelah si pembunuh bayaran tersebut berhasil menghabisi Permana, sungguh malang, dia pun dibunuh pula oleh orang-orang suruhan Tamperan. Langkah ini diambil oleh Tamperan agar rahasianya tertutup rapat-rapat. Namun sepandai-pandainya menyembunyikan kejadian ini, akhirnya tercium oleh Ki Balangantrang. Pada tahun 732 Masehi, Sanjaya mewarisi tahta kerajaan Medang Kamulan atau Bumi Mataram kuno dari ibunya yaitu Sanaha. Sebelum meninggalkan Pakuan, ia mengatur pembagian kekuasaan kepada Tamperan dan Resi Guru Demunawan. Sunda dan Galuh menjadi kekuasaan Tamperan, sedangkan wilayah Saunggalah atau Kuningan dan Galunggung diperintah oleh Resi Guru Demunawan, putra bungsu Sempakwaja. Demikianlah sejarah singkat tentang prahara kudeta di Kerajaan Galuh. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada koreksi maupun kritik serta saran, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.